كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بخب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب أبتحيات وبسلام أنشروا أهل الكلام سينوت يهدران محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بخب لو تذيق الأرض نشكا 42 ya. Wabadu terkait fikih puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan kita bahas Al-Baqarah ayat 187. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa ketika ayat Al-Baqarah surat 2 ayat 187 diturunkan, pertama diturunkan sebagiannya tanpa kata minal fajri. Para sahabat memahami maknanya secara harfiah. Ya, secara harfiah. Mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kaki. Lalu terus makan dan minum hingga kedua benang tersebut tampak jelas perbedaannya. Ingat, bukan diikat biasa, itu harfiah. Ya, makna iktibar. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tambahan kata minal fajri, dari fajar. Dengan tambahan tadi baru mereka memahami bahwa yang dimaksud bukanlah benang secara fisik diikat tadi. Dulu on juga diikat, tahu nggak? Ya, karena mengandalkan kayak begitu. Itu pentingnya kita memahami konsep yang sifatnya lebih ke tasawuf. Ya. Jadi bukan fisik, melainkan perbedaan antara gelapnya malam dan cahaya siang pada waktu fajar. Jadi terdapat faedah pada hadis ini. Faedah pertama bahwa ibadah puasa dimulai sejak terbitnya fajar shodiq, bukan sejak waktu imsak. Kita kan sama tahu kebiasaan masyarakat yang berhenti makan 10 menit sebelum azan atau 50 ayat membaca Quran, ya, karena alasan kehati-hatian untuk memiliki dasar kehati-hatian tadi itu kurang kuat. Pahami ya? Ilmiahnya itu kurang kuat, Pak. Karena itu berdasarkan ide dari orang, hati-hati gitu. Ya. Jadi dasar yang kuat dalam dalil nggak begitu, Pak. Ya,
tidak memiliki dasar yang kuat tuh. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memperbolehkan makan dan minum sampai fajar terlihat jelas. Kan gitu. Fajar shadiq. Karenanya dalam hadis Nabi SAW memberikan keringanan bagi seorang yang masih memegang gelas saat mendengar azan. Boleh diminum. Paham ya? Nah, di sini ida sami'aha adukum munida awalina ulayadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan bejana gelas masih di tangannya, maka janganlah ia meletakkan hingga ia menunaikan hajat minumnya dari gelas tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Tolong diberitahu yang lain ya. Jadi Islam itu tidak kaku, Pak. Ya. Kalau masih ada azan kita megang gelas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terburu-buru ditaruh, nggak bisa, Pak. Selesaikan hajatnya sampai minum. Tuh, itu fikih. Aturannya jelas, hadisnya ada. Kalau kita memperdapan di Al-Baqarah 187, kalau antum jadi mufasir, maka antum akan jelas fikihnya. Sama ya. Jadi menentukan fikih itu harus pula kita muhadis. Ya kan? Karena apa? Quran. Jadi mufasir, tolonglah jadi mufasir. Yang paling mudah itu derajat mufasir adalah apa, Pak? Bil ayat. Sebelumnya atau sesudahnya. Jadi membaca fikih, kalau nggak ketemu misalnya di ayat sebelumnya ketentuan fikih, boleh dibaca ke sesudahnya. Nggak ketemu juga, antum harus menyandarkan kepada sunnah. Itulah hadis, itu derajat paling susah. Derajat paling tinggi mau tahu, Pak, mufasir itu? Mutolaah secara hukum sejarah, waktu dan ketepatan takdir, fikih angka, itu mutolaah. Jadi ada 3 derajat. Jadi mufasir itu pertama ya, tafsir surat bil ayat, atas atau bawah. Ya. Yang kedua, tafsir surat bil sunnah. Harus jadi membaca asbabul wurud. Hadis, ya. Tafsir surat bil mutolaah, itikaf. Paham ya? Ini yang bahaya yang 3 ini. Ya, itu perlu derajat yang disebut orang yang betul-betul memenuhi syarat-syarat bil surat dan bil sunnah. Jadi harus ahli tafsir, juga harus ahli hadis. Sama ya? Nah, itu dia. Derajat menentukan fikih tidak semudah apa yang dibayangkan. Ini hanya menerangkan saja, mudah-mudahan antum tertarik untuk mempelajari sampai derajat makomat penafsir, gitu ya. Nah, Ibnu Abbas juga menyatakan untuk tidak makan selama masih ragu. Jangan makan selama masih ragu, sampai keraguan itu hilang. Jadi gini, kehati-hatian yang tidak sesuai dengan absar, dengan dalil, justru mempersempit keringanan yang telah diberikan oleh syariat. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan jika seseorang makan, ya, karena menyangka fajar belum terbit, kemudian ia baru menyadari bahwa fajar telah masuk, dia makan, tapi sebenarnya sudah disuruh membatasi, sudah lewat azan, maka puasanya tetap sah karena ketidaktahuan. Sama ya, ini bukan memudahkan puasa. Antum puasa, ya, setar pertama, kedua, lupa, Pak, bahwa itu bulan Ramadan, antum makan, sah nggak puasanya? Boleh, paham ya? Boleh. Ada hadisnya itu. Jadi jangan nggak boleh nggak boleh kaku, Pak. Islam itu ngajarinya bukan menggampangkan, tapi harus dipahami secara keilmuan. Nah, faedah kedua, para sahabat memberikan teladan dalam memahami dalil sesuai dengan makna lahiriahnya atau zahirnya. Para sahabat memahami makna yang secara harfiah. Ya, ulama itu kebanyakan fikih itu sakleknya karena hanya lahiriah saja. Maka timbul jidal kan.
Sedangkan para sahabat, ingat para sahabat nih, sampai tabi'un itu sampai ke makna harfiahnya. Maka mereka lebih cenderung arifun, bijaksana. Maka tidak pernah timbul perdebatan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau antum tidak belajar tasawuf, mengandalkan pikir johir, antum akan sibuk menjawab konsep-konsep yang disebut johir kan? Timbulnya apa? Jidal kan? Padahal Islam tidak mengajari begitu kan? Seharusnya tidak timbul perdebatan sekarang. Salafi lah, apalagi tidak itu. Ada yang disebut sesat, sampai ujungnya kan ribut fikih ini ya. Jadi tidak kesalah sana. Mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kaki, itu pun pada waktu itu dipahami, dijelaskan oleh Nabi, akhirnya mereka itu harfiah, bukan makna fisik. Lalu terus makan dan minum hingga kedua benang tersebut tampak jelas perbedaannya, itu harfiah. Hal ini merupakan kaidah penting dalam usul fikih, karenanya setiap firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW harus dipahami sesuai makna yang tampak terlebih dahulu, kemudian baru kita tanyakan kepada ahlinya kalau ada nampak makna-makna yang harfiah. Jangan merasa pinter. Ini penting karena kita hadapi maknanya itu musyarak, beragam. Karena manusia itu tidak mutlak mengandalkan asbab saja. Itu gunanya andung dudukkan. Andung bukan mengkaji yang sifatnya ruhani murni. Ruhani murni juga akan menimbulkan masalah. Karena kita di sini harus juga mempelajari konsep fikih secara zahir. Disinilah pentingnya kita arif. Nah, sesuai makna yang tampak lebih dahulu itu penting. Tapi jangan berhenti pada yang lebih tampak dulu. Dipahami sesuai makna secara lebih harfiah lagi. Pemahaman makna yang tidak tampak itu disebut apa Pak? Maknanya nggak tampak kepada yang sifat lahiriah, disebut dalam Quran majas. Apa namanya? Majas. Sudah paham ya? Majas hanya boleh digunakan apabila terdapat indikasi penguat. Majas boleh digunakan indikasi penguatnya seperti pengikat benang kaki supaya nampak hitam dan putih, itu disebut qarinah. Apa? Di Quran tadi di 187 ada qarinah, penjelasan pengikatan itu namanya qarinah. Udah dong pusing nih kalau jadi mufasir gitu kan. Ini berat Pak. Jadi ada yang menunjukkan makna-makna yang sesungguhnya. Sebagai contoh begini, Anda contohkan ya. Jika seorang menyebut melihat singa di kebun binatang, itu lahir maknanya. Itu maknanya lahir. Singa di kebun binatang, maka dipahami adalah hewan singa. Jelas ada di kebun binatang. Namun berbeda nih. Coba renungkan. Jika menyebut melihat singa menunggang kuda, ayo. Itu majas, iktibar makna. Singa menunggang kuda, lain mungkin Pak. Lah, dimakan kuda tuh. Kalau dimaknai lahir kan, artinya apa Pak? Makna tadi berubah menjadi makna iktibar, majas, menjadi orang yang sangat pemberani. Duduk nggak? Itulah orang yang sangat pemberani. Iktibarnya adalah singa menunggang kuda, ya kan? Nah, karena adanya indikasi mustahil bagi hewan singa menunggang kuda, betul kan? Sekarang nanya, ada sahabat yang gelarnya seperti singa. Apakah sering mengaum sahabat itu? Tidak, maknanya pemberani. Nah, itu. Quran banyak konsep ini. Itu gunanya kita belajar fikih tasawuf. Jangan langsung dibid'ahkan dong ya. Maka dari itu memahami Al-Quran dan hadis harus dimulai dari makna zahirnya dulu, kecuali ada dalil lain yang melindunginya. Kemudian memalingkannya makna zahir tadi. Jadi kesimpulannya, fikih Ramadan justru menekankan puasa sebagai sarana mengembalikan fitrah manusia agar tidak konsumtif. Gitu? Maknanya beda loh. Iya kan? Jadi makna zahir itu harus berubah dari menahan makan dan minum
lebih cenderung ke makna harfiahnya harus dibawa dalam konsep menahan dari berbuat maksiat. Betul kan? Pertanyaan sekarang, apakah baik puasa kita menahan lapar, haus, materi, ternyata kita masih berbuat maksiat, mencaci maki orang? Pertanyaannya, kata Nabi, udah kamu minum aja. Betul kan? Nah, disinilah pentingnya kita dudukkan fikih secara konsep lebih dalam lagi. Nah, menekankan kesederhanaan, memaknai tidur saat puasa sebagai ibadah, ini penting. Menghindari maksiat, itulah pentingnya fikih Ramadan secara lebih dalam, memahami dunia sebagai ladang amal yang menentukan nasib seseorang di akhirat. Ya kan? Maka kita diperintahkan di bulan Ramadan itu bulan wajib amal, bulan antum beramal. Sebelumnya bulan Rasulullah. Makanya Sya'ban itu disebut bulan apa Pak? Bulan apa Pak? Bulan Nabi. Ramadan bulan kita. Nah, sedangkan sebelum Sya'ban, Rajab disebut bulan apa Pak? Bulan Allah. Banyak zikir, banyak sholawat. Di keduanya. Ketiga, banyak melakukan menahan. Itu konsep Ramadan dalam konsep fikih yang lebih dalam. Mudah-mudahan paham terkait kaji-kaji sebelumnya. Ya, ini terkait dengan kehidupan nanti loh, nasib kita di akhirat. Dan itu pasti. Banyak orang seringkali mengkritik dunia. Apa kritik dunia? Hati-hati Pak. Menganggap sebagai sesuatu yang hina. Salah Pak. Itu enggak konsep spiritual. Anu dudukin dulu ya. Dunia itu hina. Salah Pak. Padahal dunia itu adalah tempat di mana amal ibadah, ya, amal ibadah kita dilakukan. Betul kan? Jangan disebut hina, kurang bijaksana. Ya. Menjadi tolok ukur bagi kehidupan setelah mati kan? Iya kan? Ibnu Khaldun. Antum tahu kan Ibnu Khaldun? Ulama keren nih. Menyebut bahwa dunia yang layak dikritik adalah dunia yang apa Pak? Antum boleh mengkritik dunia itu hina? Dunia yang gimana? Yang dipenuhi dengan mabok, kesia-siaan, bisnis yang tidak ngerti zakat, betul kan? Itu yang dikritik hina. Ya. Dunia kemalasan. Nah, itu yang hina. Jadi sebaliknya, dunia yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah, menyebarkan syiar dakwah Islam, memperbanyak sujud, dan sesuai dengan amanah, justru menjadi investasi bagi kehidupan akhirat. Yakin? Karenanya orang-orang yang telah meninggal, ini banyak teman-teman kita yang udah meninggal, hanya memiliki satu keinginan. Apa Pak keinginannya? Kembali ke dunia untuk bisa memperbaiki amal mereka, khusus di bulan Ramadan. Karena puncak tertinggi amalan itu di Ramadan, banyak toleransi kemudahan. Nah bayangin Pak, kalau hari ini ya, kita tidak mempersiapkan Ramadan dengan ilmu, dianggap biasa aja sebagai tradisi kan, merugi kita. Bapak tahu nggak? Amalan tertinggi itu sebenarnya bukan waktu kita berada dalam konsep mengamali, mempersiapkan Pak. Dari derajat Bapak ngaji mendalami ilmu Ramadan, mempersiapkan diri Rajab, Sya'ban sampai masuk amalan ya. Bapak mati di Rajab, Bapak sudah syahid loh, dianggap sudah tuntas Ramadannya. Percaya nggak Pak? Kalau Bapak melakukan amalan persiapan, karena itu diperintahkan. Ini penting nunjukin. Jadi jangan anggap sepele, tanamkan di hati. Saya tidak boleh sepele menghadapi Ramadan yang kurang lebih seminggu ini. Kita nggak ada yang tahu besok Pak. Ya, nggak ada yang tahu Pak. Ya. Oleh karena itu pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ya, khususnya ke puncak akhirat nanti itu tanggung jawab yang mesti kita hadang. Termasuk dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau boleh mengkritik, Anung boleh nggak kritik? Boleh ya. Khususnya orang zaman sekarang. Ini bukan memojokkan. Dalam pemahaman agama nih Anung kritiknya. Justru mengarah pada sikap apa Pak? Pasif. Enggak, agama enggak pasif.
tolong deh untuk yang muda-muda sekarang, kemana-mana bawa agama dalam konsep bukan ritualnya, ya. Bawa agama, Pak. Berpolitik boleh, tapi bawa agama, ya, boleh. Bergaul nongkrong boleh, tapi bawa agama, gitu kan? Apalagi mau masuk Ramadan. Jadi banyak sekarang mengarah pada sikap pasif dan tidak berkontribusi dalam kehidupan sosial, itu juga salah. Urusan dia aja yang bener. Maka Nung bilang, orang yang hidup sekarang yang merasa paling benar itu sulit diperbaiki. Betul kan? Nah, hati-hati Pak. Jadi di sini penting, makanya antum siap-siap lah di kehidupan sekarang tuh banyak nabi. Nabi palsu. Tuh, merasa benar, makanya sulit dia dibenerin. Ya. Ya. Kok jadi marah-marah? Enggak. Ini kearifan kita menghadapi bulan yang penuh berkah. Jadi tolong deh, Muslim tidak boleh hanya fokus pada aspek spiritual saja tanpa berusaha memperbaiki kondisi moral, khusus masyarakat. Oh itu kan tugas ulama. Enggak. Tugas kita laki-laki yang Muslim. Jadi jangan spiritual aja, jangan ego Pak. Oke, betul kan? Kalau kita sudah menghadapi konsep mau masuk Ramadan, konsep umum bersosial, ya bawa agama ya. Perbaiki juga kultur masyarakat dengan kondisi apa? Kalau mereka sudah melakukan kejoliman, poin tuh, maka mereka beragama itu. Kemana-mana bawa agama. Dalam konteks puasa Ramadan, hati-hati. Ibadah ini bukan sekedar menahan lapar haus. Udah sering terangkan tuh. Bukan. Itu justru hanya makna lahir kan? Ya. Tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri dan lingkungan. Oke, kita sudah memperbaiki diri. Lingkungan kita diperbaiki enggak? Masih banyak yang belum tahu. Lu gua. Makanya Anung di sini, orang di ujung laut pun kalau sudah merasa terikat dengan jemaah di sini atau sudah jadi Muslim, Anung bertanggung jawab menasihati enggak? Harus Pak. Itu ibadah tertinggi loh. Bermanfaat enggak dengan orang banyak? Ada hadisnya. Nah, makanya hati-hati Pak menghadapi orang-orang gini. Ngurus orang aja, diri sendiri enggak. Ya kacau nih. Kalau ada yang begitu, sabar, betul kan? Sabar Pak. Ya, itulah keseimbangan antara fikih dan tasawuf harus dipraktekkan di bulan Ramadan. Itu kuncinya. Bisa? Berat ya? Berat. Jadilah andong kalau mau. Berat Pak. Kita kan di bulan Ramadan itu fikih dan tasawuf harus jalan seimbang. Seorang Muslim tak cukup hanya memahami hukum-hukum ibadah tanpa memiliki pemahaman spiritual. Kacau nih. Harus didalami Pak. Ya. Sebaliknya tasawuf yang tidak didasari ilmu fikih dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesesatan. Betul? Furqan. Derajat Furqan tinggi loh. Itu Quran kan? Oleh karena itu kajian fikih puasa ini menjadi pengingat untuk kita, penting. Ya, ilmu fikih itu dasari, ya, penting dasari, pengingat bagi umat Islam untuk selalu menjalankan ibadah dengan ilmu dan keyakinan yang benar. Cobalah ajak umat untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan memperbaiki diri, memperkuat ibadah, juga empati kepada sosial. Kan gitu? Ya, betul. Dan berkontribusi bagi kebaikan umat. Ya. Alasan perintah puasa apa sih? Kan udah disebut, mengembalikan fitrah kita, fitrah dasar manusia. Ya. Sejatinya apa sih fitrah kita ini? Sejatinya fitrah manusia itu kuat lapar dan cepat pulih hanya dengan makanan sedikit. Misal udah puasa menahan lama nih, ya. Fitrah kita itu sepenuhnya dipenuhin enggak, Pak. Sedikit aja makan itu udah normal lagi. Itu fitrah. Coba renungin. Ya. Itu senang Allah tuh kayak gitu, Pak. Kesederhanaan tadi. Kita kan sering dimainin oleh setan yang ada di badan, Pak. Setan yang aslinya kan di kerangkeng. Apa Pak? Pas mau berbuka, cali tuh kurang kolak, wih, apa lagi? Rumput lawi, randang, ama ikan lawinya,
Udah kalah 5 sempurnanya Pak. 100 sempurna Pak. Dimakan nggak? Pertanyaannya yang nikmat itu apa Pak? Kemana dong gaji itu? Lapar. Betul. Yang nikmat apa Pak? Lapar. Betul. Apakah yang nikmat itu semua sempurna dari seluruh makanan? Enggak Pak. Bapak makan misalnya di sini setiap malam kan mie, telur atau untuk belau Pak. Kapan makannya Pak? Ada orang yang nggak mau makan Pak, nyumbang akhirnya, karena dia udah kenyang. Benar kan? Betul kan? Karena mungkin dia baru dari kafe makan hamburger, disediain di sini hanya mie separuh, diukur sama dia kenikmatan. Padahal nikmat yang tertinggi kalau antum datang kemari puasa dulu, jangan makan macam-macam. Maka 1 sendok kebersamaan nikmat, betul kan? Itu konsep puasa. Pahami, empatinya diperkuat. Jadi alasan perintah puasa mengembalikan fitrah kita yang hanya dengan sedikit kita menjadi sudah kuat lagi Pak, sudah nikmat. Kenapa ada puasa? Naikkan lagi. Karena puasa mengembalikan fitrah original manusia yang sifatnya nggak serakah, sederhana. Ya, original manusia itu dasarnya begitu. Ya, kalau dikaji dari sisi tasawuf, kita perdalam lagi, puasa harus dilaksanakan dengan melibatkan hati. Ada nggak orang puasa nggak melibatkan hati? Ya, gawat, rusak loh. Hati-hati suami istri ya. Istri baktinya adalah ridho suami, tidak meladeni puasa, tidak melibatkan hati dengan membuat kopi. Kopi sih tidak pandai buat, kocak, masukkan dulu salat aprak katanya. Rusak puasanya loh. Walaupun itu dilakukan bukan pada siang hari, malam. Ini perlu dijelaskan. Jadi hati-hati Pak. Ya, begitu juga suami. Puasa itu kan fitrahnya sederhana. Ya. Ibadah adalah perbuatan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis loh. Semua dari Al-Quran dan hadis loh. Nah, puasa itu menahan makan dan minum dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari puasa menurut tasawuf. Bukan hanya menahan makan minum saja, tapi harus bisa menjaga lisan dan hati. Betul kan? Perintahnya kan itu. Makanya apa yang bisa membatalkan pahala puasa harus kita jaga. Poin kita puasa besok itu bukan membatalkan secara fisik Pak. Pahala puasa. Jaga Pak. Pahala puasa itu mujmal, menyeluruh. Hati, telinga, pikiran, tindakan kita menghadapi orang tua, menghadapi teman, menghadapi guru, menghadapi yang lain. Kalau puasa antum ingin naik menjadi sampai derajat disebut orang yang mutakin. Prakteknya biasa saja. Harus kita jaga itu. Ada 5 poin yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Anu disebut pahala ibadah puasa berbeda sah syariat. Paham ya? Ya. Ini yang perlu kita pegang. Yang membatalkan pahala ibadah puasa. Pertanyaannya, mau nggak antum puasa tapi tidak dinilai puasa? Nggak mau kan? Nah, ini ada 5 Pak. Jaga ya. Yaitu pertama, pangicu. Kan nggak enak tuh. Bohong. Berat tuh Pak. Orang sekarang itu ada dikuatkan dengan langsung ke poin tinggi, baru agak gampang. Kadang-kadang nggak juga percaya, demi Allah umpamanya. Kan begitu. Karena ada perasaan mereka nggak percaya. Boleh aja kalau antum menekankan tidak ingin berbohong. Betul kan? Nah, kedua, mengadu domba. Hati-hati bulan puasa. Poin kita puasa itu jangan sampai rusak pahala kita. Udah deh, jangan mangicu, jangan mengadu domba. Kan katigo agak susah Pak. Tanpa disadari kita sering gibah. Karena alasannya satu enggak, tahu enggak? Fasabikul khairat. Yang duduk aja sering gagal, bener kan? Tolong deh, jadi kalau puasa kita ingin sampai titik mutakin, pertama jangan bohong. Kedua jangan adu domba. Ketiga jangan gibah. Keempat tahu nggak? Jangan sumpah palsu. Ya. Demi Allah, tapi palsu. Kacau nih. Hati-hati Pak. Dan kelima, jangan mengumbar pandangan, pendengaran dan ucapan. Paham nggak tuh?
Maka orang puasa dulu itu sering menyembunyi, kalwat, itikaf, karena takut yang kelima tadi, mengumbar pandangan. Banyak yang tahu ini tapi sering dilalaikan kan. Anu ingatkan kembali nih, ya ada 5 poin kalau puasa antum betul-betul dinilai. Kalau ini kamu bisa kerjakan, setahun kamu aman loh hidup loh. Percaya nggak? Diurus Allah loh. Kenapa kita sudah puasa menahan minum sampai nungging kan? Persiapannya bagus, tapi mengicu jalan, adu domba jalan, gibah jalan, sumpah palsu jalan, ngumbar pandangan jalan dari dunia HP. Ya, dijalanin tapi puasanya keren, terawihnya juga keren, tapi taruh isi becaka setelah puasa. Berarti nggak selesai puasanya secara tuntunan syariat yang disebut furqan. Tahu furqan? Sampai titik puasa itu lahir dan batin. Nyanyian dong Anda. Jadi jangan mengumbar pandangan secara syahwat. Karena syahwat zaman sekarang itu ngablaknya betul-betul nggak bisa ditutupin, tau nggak Pak? Jujur, bisa ditutupin nggak? Kita ini ngaji Pak, tilawah di Quran, baca Quran, tahu-tahu masuk iklan tuh. Nah, telanjang bule kan masuk iklan tuh, ade istighfar dong. Betul nggak? Aneh kalau pandangan kita nggak langsung di-set, dihilangkan gimana Pak? Rusak nggak? Rusak Pak. Ya, kalau antum kena fikih dulu zaman Nabi atau tabiin atau ulama dulu, antum langsung membatalkan diri. Betul. Gimana mau diperdebatkan perkara ini? Apalagi kalau nggak sholat. Bukan hanya pahala puasa, tapi mendapatkan pahala di hadapan Allah juga penting. Lebih tinggi lagi nih. Kalau misalnya sekarang hanya puasa menahan makan dan minum, itu puasa umum. Kan ada di Ihya Ulumuddin. Namanya puasa apa Pak? Am. Kita koreksi besok. Jemaah kita aja. Apakah banyak yang puasa am atau sudah naik ke puasa kos? Koreksi aja sama kita. Kos itu puasa yang khusus. Puasa kos itu puasa tuntunan secara Quran, ya. Puasa am itu tuntunan secara Quran, tapi dalam derajat orang muslim ke muslim aja nggak naik pangkat Pak. Padahal diperintahkan supaya menjadi mutakin derajat paling tinggi, betul kan? Ya. Jadi puasa kos atau khusus bukan hanya tidak makan minum, tapi termasuk menjaga kolbu. Niat aja dijaga Pak. Berat. Maka puasa secara tasawuf tidak sekedar menahan haus dan lapar. Kalau dari sisi tasawuf seperti apa dalam menjalankan ibadah puasa ini? Orang yang betul-betul senang dengan datangnya bulan puasa. Senang, maka antum pasti akan mencapai derajat kos. Kan kita sendiri yang tahu nih. Ada orang kan masuk Ramadan gimana deh? Cilako. Gak panik pula dia nih, gak boleh manga-manga. Amangarutu, kan lucu. Padahal untuk kita tuh. Puasa akan menambah semangat harus segitu. Itu udah kos. Sehingga menjadi peningkatan ibadah. Juga dari fisiknya akan sehat loh. Percaya nggak kalau fisik bapak itu disehatkan oleh Allah dengan puasa? Maka diwajibkan. Hadisnya jelas. Sumun wasatakunu bisyahatin yazidatin, pendek-pendek aja itu. Matanya nggak bergeser ya. Ya, berpuasalah engkau maka akan sehat. Hadis ini sahih. Insya Allah. Jadi orang yang sedang sakit pun melaksanakan puasa kalau sesuai aturan Quran sehat Pak. Nah ini banyak yang nggak yakin. Tapi ngikuti aturan ya. Ya. Naikkan keikhlasan sakit, ya. Betul kan? Bukan dipikirin panasnya Pak. Sakit kepala angin, kepala, ini tambah sakit lah. Jadi jelas, kita harus belajar bukan hanya dari pelaksanaan secara syariat dalam berpuasa nanti, mudah-mudahan antum doakan, tapi juga dari ketasawufannya, keruhaniannya, kesepirituannya, artinya belajar masalah hati. Ya, kesenangan kita berpuasa itu yang paling berat Pak. Ya, termasuk orang yang mencapai tingkatan takwa. Prosesnya tidak hanya ibadah syariat loh, takwa itu.
dari tahap muslim meningkat menjadi mukmin kemudian muhsin, apakah cukup? Setelah itu mukhlisinin, sudah itu mutakin. Banyak jenjangnya, Pak. Orang yang menjadi mukmin tak hanya cukup dengan syahadat. Enggak cukup, Pak. Oh, saya mukmin, cukup dengan syahadat? Enggak. Karena iman itu apa sih? Iman itu diucapkan dengan lisan, hati meyakini. Mukmin. Betul kan? Ya. Lah iya. Anggota badan merasakannya. Dirasain nggak? Itu mukmin tuh. Sampai kerasa, sampai ke jauh. Nah, sebab orang muslim tapi tidak mukmin banyak. Puasa muslim banyak, tapi puasa mukmin dikit. Pelan-pelan itu ya. Nggak enak nih ngaji nih gitu. Itu Pak, misalnya orang Islam KTP-nya dicantumkan beragama Islam kan, banyak kan? Nggak enak Pak kalau nggak dicantumin Islam, tapi nggak sholat, maaf, itu bukan mukmin bro ya. Sekarang melaksanakan ibadah tapi harus muhsin. Artinya muhsin itu apa Pak? Naik lagi deh. Hal yang baik saja yang dikerjakan, yang buruk enggak. Itu muhsin tuh. Muhsin tuh. Berat enggak? Termasuk rokok Pak. Bayangin walaupun makro. Itu muhsin tuh. Jadi antum kalau udah menyebut mutakin, waduh keren banget, bingung dulu. Mungkin ya. Ya mukmin aja berat ya. Ya, apalagi muhsin. Ya. Ada cara lain untuk mencapai muhsin. Allah membantunya dengan puasa Ramadan. Oh, untuk siapa puasa Ramadan Pak? Mempermudah kita sampai mukmin. Ya, jelas akan sia-sia walaupun perbuatan baik kalau kita berpuasa tidak mengikuti aturannya. Karena itu harus ikhlas. Semata-mata perbuatan yang dikerjakan untuk mengharap ridha Allah itu udah tinggi loh. Haruslah akan mencapai tahap mutakin. Kalau sudah mutakin, Bapak sama nih puasa mutakin, Allah janjikan 5 hal. Demi Allah, ini kata Allah. Apa janjinya? Bukan kataan doang nih. 5 hal tadi. Allah firmankan di At-Talaq 2 sampai dengan 5, baca Iwan tuh. Itu kalau udah sampai derajat mutakin Pak. Kalau masih derajat sama mukmin tentu kurang dari 5 perkara dapatnya, ya kan? Baca di Quran tuh. Itu di Quran tuh. Allah janjikan, Allah nggak ingkar janji Pak. Kalau derajat antum tinggi puasanya maka janjinya ada 5 tuh. Difirmankan di Allah di At-Talaq 2, 3, 4, 5 agak panjang dibaca. Jadi bukan kata andung nih. فإذا
Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Ikhwan, anu ngajarin jadi mufasir ya ayat tadi secara konsep, dohir dan iktibarnya. Pertama start ya. Ini ayat di At-Talaq 2-5 itu ibadahnya di puasa Pak. Pahami itu sandarannya ke sana. Ya, perhatikan nih. Ini bukan cocok logi. Ya, nih. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, lepaskan mereka dengan baik, menahan, berbuka, konsepnya itu. Ya, kalau itu dilakukan, itu orang muslim umum. Maka Allah, kata Allah apa di ayat selanjutnya? Dianggap takwa itu, walaupun letaknya masih muslim, karena berada di Ramadan. Nah, memberinya jalan keluar semua masalah, akan dikasih rezeki yang antum tidak sangka. Itu udah keren ya di bulan Ramadan tuh, untuk 11 ke depan. Selanjutnya naik lagi, puasa antum tuh lebih tinggi lagi derajatnya. Misalnya antum sudah tidak berbohong ya, tapi masih ada ghibah. Paham gitu ya. Naik lagi, maka wa may yattaqillahi ya'allahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, puasa itu kan bertakwa tuh, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi ada petunjuk penyelesaian. Nah, naik lagi, tambah lagi, ghibah hilang, tapi adu domba masih. Ya, umpama gitu, naik lagi derajatnya tuh kata Allah. Ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkallahu fa huwa hasbuh. Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal, ini sudah menyerahkan kepada Allah, ikhlas, ini saya Allah akan mencukupkan keperluannya, nggak akan kurang, dicukup. Sampai ya, naik lagi, itu udah ketiga, udah ketiga tuh Pak, udah keempat tuh Pak, naik ke mutakin. Udah lahir batin puasa kita tidak berbohong, banyak diem ya, mengalah terus, saya sedang berpuasa walaupun dijolimi. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yukafirannahu sayiatihi wa yutihim lahu azra. Barang siapa yang mutakin kepada Allah, menjadi orang yang bertakwanya kepada Allah, niscaya Allah menghapus kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Dihapus dosa antum setahun, dikasih rezeki dilipat. Pertanyaannya, bohong atau enggak tuh ayat tadi? Letaknya di mana Pak? Bersyukur antum besok dapat Ramadan. Allahumma, doa kita jangan sampai kita enggak menerima tamu Ramadan mati. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan, gitu kan? Ya, hidupkan saya di bulan Ramadan.
Nanti kalau sudah Ramadan mau mati terserah Allah, itu hitungannya kan. Benar kan? Iya kan? Jadi penting banget Pak Ramadan tuh. Itu dia ayatnya. Untuk bisa mencapai derajat antum sebagai mutakin, mudah nggak? Diterangkan nggak di Quran? Jujur deh, kalau ada yang nyebut mudah, nandung cikui loh. Yang duduk aja susah. Benar nggak? Akan ada dijelasin. Untuk bisa mutakin, seorang harus lebih dulu apa? Ikhlas nggak antum besok pada Ramadan? Kan gitu bahasanya. Ikhlas kan sulit diomongin. Melakukan ibadah tanpa diketahui atau dipengaruhi oleh orang lain. Jadi antum itu bukan karena ditunjuki Ramadan itu dapat neraka dan surga. Berilmu. Ternyata Ramadan itu untuk kita bisa menjadi orang mutakin untuk kita sendiri, dan kita akan diberi keuntungan dunia wal akhirat. Itu udah ikhlas loh. Sepakat? Enggak lah ya. Karena itu kalau antum masih menyepelekan Ramadan itu tradisi, antum udah berdosa tuh. Ya. Jangan. Hal yang sepele adalah saat seorang misalnya akan mengerjakan sholat sunnah, ada perasaan takut dipuji orang lain. Akhirnya tidak jadi melakukan sholat sunnah. Ini nggak berilmu namanya. Karena dia tasawuf banget ya, udah deh. Sholat Jumat, kita di safnya paling belakang. Jujur nggak tuh? Ya? Kalau di saat depan takut teriak gitu ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan hati aja deh. Ya. Takut dipuji orang. Oh, ini paling rajin nih di depan safnya. Dekat ke akhirat kan gitu ya. Akhirnya nggak jadi dia duduk di depan. Ya kan? Tidak jadi melakukan sholat sunnah di waktu ini. Karena kita kalau sholat sunnah ini rajin banget nih. Padahal untuk apa, sholat sunnahnya ini istilahnya nggak dilakukan karena saya takut ria katanya. Itu salah tempat tuh, kayak gitu. Ini mainan perasaan loh. Padahal kalau ikhlas, orang yang mau bilang apa kek, kita melakukan tadi itu karena perintah, tau nggak, syariat. Itu aja kuncinya. Abaikan tuh mainan bisikan hati itu sudah diduduki sampai korin, tau nggak? Hawa, nafsu. Ini penting tunjukin nggak? Mau ngomong disebut ria orang lain enggak, karena saya dapat ilmu dari perintah. Kalau saya di saf depan itu paling baik, perintah ada hadisnya. Kalau saya puasa ya Senin Kemis, yang disebut ikhlas itu berdasarkan perintah, atau enggak? Ya? Itu dia. Jadi ini penting. Jadi masalah ikhlas itu tetap harus belajar sampai antum mati. Sekali lagi, jangan gampang menyebut saya ikhlas berpuasa. Bukan perkara mudah. Belajarnya kata Nabi sampai mati. Setinggi apapun antum berilmu, perkara ikhlas harus tetap belajar, termasuk yang duduk. Setuju nggak tuh? Ya. Harus belajar. Karena tren Ramadan, ya, bahasa Arabnya itu ya, do, huruf do, Ramadan, karena do, ya, bahasa Arabnya ditambah do, don, Ramadan, dari kata ramad, ya, mim, don, kan artinya panas yang menyengat. Ramadan tuh. Antum diciptakan dimasukkan pada panas yang menyengat. Berarti derajatnya sudah didudukan di neraka tuh. Nah, gunakan kebaikan panas menyengat itu untuk menghapus panas yang membisikkan antum. Bukan setan luar, hawa nafsu. Itu yang nggak dikerangkeng. Karena gimana mau puasa kalau nggak ada hawa nafsu? Paham ya? Itu kering tuh. Gunakan itu.
Karena Jazirah Arab kalau dihitung secara lahir, dulu musim panas selalu bertepatan dengan bulan 9, bulan Materi. Panas tuh, Jazirah Arab tuh. Jadi Ramadan dalam kalender Hijriah sebagai bulan 9 itu bulan panas, bulan Materi. Tenggorokan saat berpuasa itu kering. Ya. Yang jika merujuk ke hadis sebagai bulan yang memanaskan, bulan yang dihitung sama Allah untuk memanaskan adalah karena bulan ini membakar hangus dosa-dosa syahwat antum, keinginan jelek antum. Bagi mereka yang kalau mengikuti aturan menahan, ditahan panas itu semua membakar dosa. Karenanya dalam perspektif tasawuf, bulan suci Ramadan sebagai momen pengasahan spiritual yang memunculkan nur ilahiyah. Jadi kebaik cahaya ketuhanan sebagaimana panasnya api memercikan cahaya. Cahaya itu keluar kan ada percikan panas. Nur ilahiyah. Ini diterangkan. Jadi mufasir lagi. Ayatnya sangat iktibar. Quran surat An-Nur 24 suratnya ayat 35, baca tuh. Di sini dapat iktibar makna secara lebih jelas, dibaca dulu. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas, wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi kepada cahayanya siapa yang Dia hendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anong tafsirkan boleh? Cepat aja ya. Anong tafsirkan. Sebab ini bersyukurlah ada yang menafsirkan ya. Memohon kepada Allah mudah-mudahan tafsir ini tidak menyalahi aturan tata krama ilmu tafsir. Karena ayat ini adalah satu-satunya ayat yang harus diiktibar maknakan secara jelas ya. Ini konsepnya harus seimbang secara akliyah konsep orang zaman sekarang berpikir ya. Ini sebagai miskat, lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita, dan pelita itu dalam kaca. Itu gambaran orang yang berpuasa secara sempurna, disebut sufi ya. Itu gambarannya orang yang puasanya sempurna, lahir batin,
diibaratkan sebagai miskat, lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita dan pelita itu di dalam kaca. Terletak pada dada kolbu, mereka berisi puasanya dengan ilmu puasa makrifatullah yang diibaratkan seperti pelita. Ketika pelita itu dibungkus dengan amalan spiritual, ibaratnya seperti kaca kristal, ya, memantulkan cahaya ke segenap penjuru min faz'amik. Jadi pencerah, orang yang puasa sufi itu pencerah, memancarkan cahaya, ya, ke penjuru. Ilustrasi ini dipahami bahwa Allah sebagai pemberi nur tadi kepada orang yang sempurna puasa, kepada hambanya. Nur di sini sebagai cahaya pantulan, bukan pemilik nur. Ibaratnya saya memberi ilmu, umpamanya ya, kita beri ilmu, kita bagi kepada Anda semua atau antum semua, itu berarti saya beri Anda cahaya, ya kan, ya, pencerah. Itu sebabnya dalam perspektif ketuhanan dalam ilmu tasawuf, Allah memberi nur kepada nabi-nabinya, terkhusus kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dalam kitab Mustadrak Al-Hakim bab 2 halaman 652 itu referensinya terkait puasa tertinggi dalam konsep An-Nur. Jadi disebutkan awalu makhlukullah ta'ala nuri wa fi riwayati ruhi. Sesuatu yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah nurku, yaitu Nur Muhammad SAW. Dan pada riwayat lain adalah disebutkan juga ruhku, ya, ruh Nabi Muhammad SAW. Karena itu Adam alaihissalam sebagai nabi pertama adalah Abu Bashar, bapak badan. Nah, padanya ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dulu. Dan sebab itulah maka Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, hakikatnya bersujud kepada Nur Muhammad. Nah, gitu ya. Yang tidak terpisahkan dalam zat yang melahirkan semua sifat-sifatnya. Itulah konseptual syahadatain yang sering kita lafadzkan di awal. Konsep syahadatain itu begitu, terkait dengan an-nur, nuril, usul dari nur hakikat Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Rabb selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, penerus nur tadi, itu enggak? Penerus cahaya tadi, ya, ya. Tekstual syahadat ini posisi Allah, makanya posisi Allah disejajarkan dengan Muhammad. Tapi kontekstualnya tetap berbeda. Muhammad itu penerus dari nurnya. Allah pencipta nur tadi, kan gitu, ya. Jadi tekstual ini harus kita pahami. Maka disebut sejajar itu dalam konsep penciptaan. Allah sebagai pencipta, Muhammad sebagai Rasul. Itu konsep syahadatain. Sumber nur untuk sampai kepadanya harus begitu. Nggak bisa langsung, harus melalui wali. Ya, iya kan? Nah, itu sumbernya, itu disebut wasilah. Apa? Wasilah. Karena itu di bulan Ramadan ini seharusnya kita konsentrasikan diri, khusyuk beribadah dan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tawasul. Untuk dengan itu nurnya yang mengantarkan kita kepada makrifatullah, sehingga kita mengenal, merasakan nikmatnya ibadah bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Agak lebih tinggi konsep ini, insya Allah nanti kita bahas lebih dalam lagi dengan judul tajuk risalah yang berbeda. Kita kuatkan terus, kita siapkan terus dalam ibadah Ramadan yang sangat betul-betul banyak faedahnya. Mungkin kita mengilmuinya, mungkin kita tidak akan mensepelekan waktu Ramadan itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah wasyadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.